kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, dan Roh yang Kudus turunlah atas saudara semuanya. Amin. Jemaat murid Kristus, hari ini dalam ibadah online kita akan membahas firman Tuhan dengan tema melakukan pekerjaan Tuhan Yesus. Untuk itu sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan mendengar firman-Mu, merenungkan firman-Mu, memberitakan firman-Mu. Biarlah pribadi Bapa, pribadi Tuhan Yesus diilhamkan oleh Roh Kudus melalui pembacaan kitab suci, supaya kami, Tuhan, makin bersekutu, makin mengenal lebih dalam dengan Tuhan, dan kami mohon dibangkitkan oleh ilham Roh Kudus iman, pengharapan, kasih kami kepada Tuhan. Berkati umat-Mu yang mendengar dan berkati media yang kami gunakan, biarlah diurapi oleh Roh Kudus dan menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat murid Kristus, hari ini bacaan kita dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Saya memberikan tema untuk pemberitaan firman Tuhan ini, melakukan pekerjaan Tuhan Yesus. Jemaat murid Kristus, kita akan soroti dua kata setidaknya yang penting di sini adalah percaya. Itu kata pertama yang akan kita bahas. Lalu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Melakukan pekerjaan Tuhan Yesus maksudnya. Nah, kita bahas mulai yang pertama. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Percaya di sini dalam bahasa asli Alkitab adalah pisteuo. Percaya setidaknya di dalam Alkitab Perjanjian Baru saya bedakan menjadi 3 jenis percaya. Percaya bahwa Yesus Kristus Tuhan. Percaya bahwa Yesus Kristus Tuhan. Percaya demikian tidak mendatangkan keselamatan bagi kita, tidak mendatangkan pertumbuhan iman kita. Percaya bahwa Yesus Kristus Tuhan juga dialami, dimiliki oleh iblis. Yakobus pasal 2 ayat 19, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja. Itu baik, tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Percaya bahwa Yesus Kristus Tuhan belumlah mempengaruhi apa-apa. Bahkan percaya ini dimiliki iblis juga mendatangkan gentar, tetapi tidak mendatangkan kerajaan Tuhan, dinyatakan dalam pengertian positif dan baik. Percaya jenis yang kedua adalah percaya karena. Mari saya baca Yohanes pasal 2 ayat 23. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Ayat 24, tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua.
percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, percayanya iblis tidak mendatangkan keselamatan. Jenis percaya adalah percaya karena Yesus mengerjakan mujizat-mujizat, lalu orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi memiliki motif lain, yaitu Yesus pembuat mujizat, lalu ia ingin percaya kepada Yesus pembuat mujizat menurut nafsu dan pikiran manusiawinya. Jadi percaya karena Yesus bisa membuat mujizat, maka saya ingin percaya dan menjadi pengikutnya. Tetapi di dalam hati motifnya adalah bukan untuk mengikut Yesus, tetapi percaya kepada Yesus yang bisa membuat mujizat untuk memenuhi hawa nafsunya. Jadi percaya karena. Maka ada percaya yang ketiga yang mau saya bahas, yaitu percaya untuk. Percaya untuk, saya ambil contoh dari Matius 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata pada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Percaya untuk menyangkal diri, memikul salib, mengikut Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat pribadinya. Sejak dia bertobat sampai seluruh hidupnya mengikut Tuhan. Ini yang dimaksud oleh Injil Yohanes pasal 14 ayat 12. Saya ulangi, aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Percaya bukan hanya percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lalu kita tidak ada hubungan perjanjian pribadi menerima dia dan memberi hidup untuk dia. Ini percaya jenis iblis, tidak mendatangkan keselamatan dan pekerjaan Tuhan apa-apa di dalam hidup kita. Lalu percaya karena Yesus bisa membuat mujizat, lalu kita ingin mengikut dia menurut nafsu manusiawi kita. Itu juga Tuhan Yesus tidak berkenan. Bahkan ia tidak berkenan memberikan jati dirinya dipercaya kepada orang yang percaya jenis demikian. Lalu percaya yang ketiga adalah percaya untuk menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut dia. Inilah yang Tuhan Yesus maksudkan. Aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Sekarang kita akan membahas pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan, yang dijanjikan untuk bisa kita lakukan karena kita percaya untuk menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Tuhan. Pekerjaan-pekerjaan apakah itu yang dikerjakan Yesus, yang juga akan dilakukan Tuhan Yesus di dalam dan melalui hidup kita? Saya membagi dalam 4 kategori pekerjaan Tuhan Yesus selama di muka bumi. Yang pertama, Tuhan Yesus mengerjakan pekerjaan yang bersifat sosial ekonomi. Ada penafsir Alkitab yang mengatakan dugaannya bahwa karena Bapak Yusuf, bapak biologis ibu istri suami Ibu Maria, itu adalah meninggal lebih cepat ketika anak-anak masih kecil, sehingga Tuhan Yesus sebagai anak sulung, ia bekerja secara sosial ekonomi untuk menghidupi ibunya dan juga adik-adiknya. Orang Yahudi 15 tahun sudah menikah. Tuhan Yesus sampai 30 tahun lalu
melayani penuh waktu, memberitakan kerajaan surga 3 tahun, 33 tahun, lalu dia mati, dikuburkan dan bangkit. Itu artinya selama itu Tuhan Yesus melakukan pekerjaan sosial ekonomi. Apa yang Yesus kerjakan, konteks hidupnya maupun perumpamaan yang dia gunakan dalam pemberitaan kerajaan surga terkait dengan petani. Tuhan Yesus hidup dalam konteks sosial ekonomi menjadi petani, peternak, pedagang, tabib, konselor, guru, tukang kayu, tukang batu, ahli bangunan. Tuhan Yesus bekerja secara sosial ekonomi. Itu kategori pertama. Sehingga murid Kristus di zaman dahulu maupun di zaman kini, 12 murid dipanggil Tuhan Yesus dari konteks hidup yang real dan nyata, yaitu melakukan pekerjaan yang bersifat sosial ekonomi. Kategori kedua pekerjaan yang Tuhan Yesus lakukan adalah pekerjaan sosial keagamaan. Tuhan Yesus bekerja di bidang religius, di bidang keagamaan, yaitu menjadi seorang guru Alkitab, pemberita Injil, tabib, pemimpin pergerakan keagamaan, menggerakkan murid-murid dan menggerakkan orang untuk hidup sesuai dengan ajaran iman. Jadi Tuhan Yesus adalah pekerja di bidang sosial ekonomi, pekerja di bidang sosial keagamaan. Lalu yang ketiga, Tuhan Yesus adalah memiliki pekerjaan di bidang moral etika. Artinya Tuhan Yesus menjadi pekerja di bidang moral etika dengan menjadi teladan. Tuhan Yesus mengasihi dan mengampuni musuh-musuhnya. Pekerjaan moral etis yang tidak mudah, melawan dominasi keagamaan yang korup sampai bertaruh nyawa dan hidupnya. Itu juga pekerjaan moral etika yang berisiko dan tidak mudah. Yang keempat, Tuhan melakukan pekerjaan supranatural. Dalam hal ini Tuhan Yesus memanifestasikan kuasa Roh Kudus sebagai bentuk wujud tanda dari kedatangan kerajaan surga di bumi melalui mujizat kesembuhan, mujizat membangkitkan orang mati, mujizat yang dikerjakan Yesus lainnya. Jadi ada 4 pekerjaan sosial ekonomi, pekerjaan sosial keagamaan, moral etika, dan pekerjaan supranatural power. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di sini orang percaya untuk menyangkal diri, memikul salib, mengikut Dia, maka akan muncul dalam hidupmu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Nah, kemuridan kepada Kristus adalah melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Kristus lakukan di dalam hidup kita. Saya kategorikan 4 tipe pekerjaan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat bagaimana Tuhan Yesus memulai mengerjakan pekerjaan ilahi dan juga diajarkan bagi kita bagaimana, dari mana kita memulainya. Yohanes 5 ayat 19. Yohanes 5 ayat 19, maka Yesus menjawab mereka katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Tuhan Yesus melihat apa yang dikerjakan Bapa. Melihat di sini adalah blepo, yaitu mengawasi dengan pengertian yang jernih dan tajam, sedemikian rupa seolah-olah ia memilikinya sendiri apa yang dilihat. Nah, di sini
Tuhan Yesus tidak mengerjakan oleh kekuatan dirinya, tetapi melihat Sang Bapa. Bagaimana dengan kita? Alkitab berkata bahwa kalau kita melihat Yesus Tuhan, kita adalah melihat Bapa. Maka kalau kita mau menyatakan pekerjaan Tuhan, kita harus melihat Tuhan Yesus yang hidup melalui firman Tuhan yang tertulis oleh tuntunan Roh Kudus. Maka di situ kita melihat Bapa di dalam anaknya. Rohnya membangkitkan ilham, keyakinan. Maka di sana kita juga akan belajar melakukan apa yang Bapa kerjakan melalui Yesus, dan Roh Kudus menghilangkan apa yang kita kerjakan di bumi, di dalam umur kita. Bukan hanya pekerjaan sosial keagamaan, bukan hanya supranatural power, tetapi juga pekerjaan, seluruh pekerjaan yang Yesus kerjakan itu akan dimunculkan melalui hidup kita di bumi ini. Jemaat murid Kristus, sampai di sini pemberitaan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Mari kita akan berdoa. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Firman-Mu tidak pernah berhenti berbicara. Roh yang kudus terus berbicara. Dan biarlah umat-Mu mendapat bagiannya, kehidupan ilahi dari Tuhan, yang menghidupkan roh, jiwa, tubuh, bahkan karya hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Lanjutkanlah ya Roh Kudus, ilhamkanlah firman yang sudah dibagikan. Terima kasih, demi nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Jemaat murid Kristus, arahkan hatimu, tengadahkan tanganmu kepada Tuhan. Saya akan berdoa dan minta berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus, dan Roh yang Kudus turunlah atas hidupmu, keluargamu, pekerjaanmu, usahamu, seluruh wilayah hidupmu, rumah tanggamu diberkati oleh Tuhan. Maka sekarang Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menghadapkan wajahnya padamu, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, Tuhan memberi engkau damai sejahtera sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.